Jamaah Tahrir Ridho, para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka bersama-sama majelis taklim pada malam hari ini. Bertawud di dalam hati, mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Bertawud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah taklim ridho, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu ingat dan sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan tidak lepas dari pengetahuan Allah. Baik dilihat, didengar, dan juga bukan saja lahiriah, tapi batiniah. Dan kita selalu mengharapkan, ingin mendapatkan ridhamu, supaya kita ini tetap dilihat, didengar, diperhatikan, bahkan mendapatkan pertolongannya. Maka seperti yang telah lalu saya sampaikan, yaitu harus tawaddu, takarrub, dan istiqamah. Bisa tawaddu, takarrub, dan istiqamah kalau kita sudah zuhud, berilmu dan berakal. Itu juga bisa akanlah dilakukan oleh siapapun. Dengan catatan kita harus sehat walafiat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Maka pada malam hari ini mudah-mudahan saya sedikit bisa menyampaikan tentang sehat jasmani dan sehat rohani. Sebab kesehatan adalah salah satu harta yang paling tinggi nilainya bagi setiap insan manusia dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Dengan kesehatan kita akan bisa melakukan apa saja. Yang kedua adalah ilmu. Itu harta yang juga nilainya tinggi. Pertama kesehatan, kedua ilmu, ketiga rizki. Rizki yang barakah, yang didapat dengan cara yang halalan thayyiban. Maka dari itu mari kita berserah diri kepada Allah lahir dan batin. Dengan niat bahwa berkumpulnya kita di tempat ini, juga para pemirsa, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan mohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati, demi kebesaran nama dan agama, ya Allah, berikan pula kebesaran-Mu kepada kami. Tunjukkan
tuntun, pimpin dan bimbing kami. Supaya kami tetap dalam keadaan iman Islam dan hanya bertakwa kepadamu ya Allah ya Rabb. Ridhoilah kami Allah. Ridhoi pula kedua orang tua kami. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Maafkan dan ampuni segala kesalahan dan dosanya. Berikan tempat yang layak, yang sebaik-baiknya di sisimu ya Allah ya Rabb. Ala hadiniha wa kulinatin soleh wa solehat. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa jiwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa kerabati wa sahab. Wa min jamil ummati Muhammadin. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Fil ardi masyariki wal maghrib. Wa bil khusus. Bisanil arwahi war ruh. Abaina. Wa ummahatina. Wa jadina wa jadatina. Wa khalina wa khaladatina. Wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul. Ala kudratihim. Malaikat Jibril. Malaikat Mikail. Malaikat Israfil. Malaikat Israel. Wabil malaikatul muqarrabin. Biqwatihim. Wa kudratihim. Syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Unzila ilaihi bihi wal mu'minun kullun wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu wa ata'na ghufrana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina
أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا wa'fu anna waghfir warhamna anta maulana wansurna qaumil kafirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salim ridho, para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Kesehatan adalah modal pokok, syarat mutlak seseorang akan bisa menerima ilmu, mengamalkan dalam segala hal. Tanpa kesehatan semuanya sia-sia. Karena apa? Akal kita tidak akan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang orang menganggap kesehatan itu sepele karena bisa gampang berusaha dengan ikhtiar untuk mencari kesembuhan. Tapi ada penyakit yang tidak bisa diikhtiari oleh manusia kecuali Allah yang menyembuhkan. Nah, ini kita harus waspada. Penyakit itu ada karena perbuatan kita sendiri. Perbuatan di sini juga disebutnya karma. Artinya karena makanan. Jadi jangan beranggap bahwa penyakit itu karena perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Enggak ada. Itu nanti hisab Allah. Dan tidak akan ditimpakan dengan perbuatan kita itu penyakit. Tapi karena makanan, itu yang bisa menyebabkan penyakit. Kenapa? Allah telah memerintahkan melalui kitab sucinya Al-Quran bahwa Allah memberikan, menurunkan rizki berupa makanan dan buah-buahan. Makanlah secukupnya dan yang baik-baik. Artinya di sini secukupnya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Cukup. Kita konsumsi. Ada rasa mampu mempertahankan fisik kita. Yang baik-baik, yang tidak memberikan dampak negatif. Kalau dalam bahasa Al-Quran, thayyiban. Ditambah lagi, harus makanan tersebut halal. Maka apabila kita selalu memakan makanan yang halalan thayyiban, ya pasti akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Itu orang yang beriman Islam. Tapi bagi mereka yang bukan beragama Islam dan tidak beriman, lain lagi. Mereka sehendaknya, semaunya. Disinilah penting. Tanpa kita sadari, kita telah berbuat zalim pada diri sendiri. Udah jelas bahwa dengan kita
telat makan, akan ada gangguan pada lambung. Kalau lambung sudah terganggu, maka organ tubuh yang lain yang di dalam tubuh atau badan kita akan kena dampaknya. Yang pertama adalah liver atau hati kita. Di dalam liver sendiri ada yang disebut limpa, penyaring atau filter. Ada pendamping dari hati atau liver adalah pankreas. Ada juga kantong empedu dan sebagainya dan sebagainya. Kalau mereka sudah terganggu oleh pola makan dan pola hidup kita yang nggak benar, maka yang lain juga akan kena dampak. Seperti ginjal, jantung, paru-paru, bahkan lambungnya juga akan kena lagi. Dia akan berbalik. Karena kelima organ tubuh di dalam ini saling terikat satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, penyebab penyakit adalah dari lambungmu. Dan awal penyakit ada pada hatimu. Di sini lambung itu artinya apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau mungkin hirup dan sebagainya. Apabila lambung sendiri tidak mau menerima apa yang masuk melalui mulut, kerongkongan, dan kemudian ke lambung, dia akan berontak. Akan merasa tidak enak badan. Bisa mual. Bisa was-was. Bahkan bisa juga ada perasaan takut mati. Karena mulai tidak enak di lambung, apalagi kalau kena pangkal lambung atau yang disebut dalam ilmu kedokteran itu gastristis. Di endoskopi nggak akan kelihatan. Karena dia berada di pangkal lambung. Alat itu hanya melihat ke bawah dan ke samping. Tidak bisa melihat ke atas. Sehingga apa? Sulit untuk dideteksi. Di sini penting sekali. Kenapa saya bawakan pada malam hari ini? Tentang kesehatan. Baik jasmani maupun rohani. Karena tidak akan bisa kita ini beribadah dengan sepenuhnya, beramal dengan sebaik-baiknya, kalau kondisi kita dalam keadaan tidak sehat. Jadi perhatikan, apabila Anda merasa ada sesuatu yang masuk ke mulut dan diterima oleh lambung, badan rasanya kurang nyaman. Mungkin di mulut nikmat, enak. Tapi setelah masuk kok enggak. Catat itu. Tandain bahwa ini tidak baik buat diri kita. Terus ditandai. Nanti akan bisa dipisahkan. Tinggalkan lebih dahulu yang membuat tidak enak di badan kita. Di dalam arido ini selalu ada pantangan. Sementara dilarang. Karena apa? Belum mempunyai kekebalan tubuh. Untuk menangkis, menahan sesuatu yang mengakibatkan tidak enak badan. Kalau benar sudah sehat, bebas pantangan. Yang penting halal. Tapi dalam keadaan situasi manusia tidak selamanya akan sehat. Akan selalu ada saja keluhan. Nah, penyebabnya ini kita harus cari. Itu dalam tubuh kita. Dan nanti luasnya. Bahwa dalam suatu
hidup dan kehidupan manusia ada unsur lain batiniah, yaitu bukan liver disebutnya hati. Kemudian akal dan jiwa. Di mana jiwa ini ada pada jantung. Nah, itu kalau dia 3 organ tubuh di dalam ini baik, maka dia akan afiat. Sehat batiniahnya. Tanda-tanda yang batiniahnya tidak sehat. Pertama, egoistis. Kedua, emosional. Ini 2 tanda ini tanda bukti bahwa hati, akal, dan jiwa ini tidak menyatu. Dia berpura-pura. Padahal sebetulnya ada keluhan pada batinnya. Apalagi sampai ditambah dengan kesombongan, buruk sangka, fitnah, berangan-angan dan buah. Ini sudah komplikasi kejiwaannya. Tapi bukan penyakit jiwa. Yang akan diserang adalah akalnya, otak kecilnya. Jiwanya sih tetap aja. Karena dalam jiwa ada roh. Dan itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kena adalah akal. Kalau akal sudah kena, otak kecil kita sudah kena, bagaimana mau bisa menerima ilmu dan mengamalkannya? Sama udah fisiknya terganggu, ditambah akalnya tidak bisa bekerja dengan baik, maka penderitaan demi penderitaan terus silih berganti. Nah, ini harus diwaspadai. Wahai jamaah ridho dan para pemirsa, ingatlah bahwa kesehatan lahir dan batin itu harus benar-benar dijaga sepenuhnya, dirawat dan dipelihara. Karena kalau kita ada penyakit, jangan kata batiniah, lahiriah saja. Setan udah bergembira. Dia akan mudah menggoda manusia. Karena fisiknya dalam keadaan kurang sehat. Apalagi kalau sampai batinnya juga sakit. Itu adalah teman baik. Bahkan mungkin saudara dari syaitan. Makanya banyak orang yang merasa dirinya sehat. Tapi tanda-tanda yang seperti saya katakan tadi. Egoistis, emosional. Buruk sangka, fitnah, was-was. Dan segala macam. Sebenarnya dia kena penyakit pada akalnya. Jadi jiwanya terganggu, tapi tidak penyakit jiwa. Akalnya. Sebab orang yang nggak waras, itu akalnya. Bukan jiwanya. Sehingga dia selalu tidak menyadari. Tidak merasakan kedinginan, kepanasan, ada sakit dan segala macam. Karena saraf kesadarannya, saraf rasanya hilang. Nah, di kita dibilangnya rumah sakit jiwa, mestinya rumah sakit akal. Sebab dia masih hidup. Yang kena jiwanya terancam itu yang kalau udah detak jantungnya pelan. Atau cepat sekali. Nah itu. Hati-hati. Jiwanya sudah terancam. Apabila jantung itu berhenti berdetaknya. Maka ruh akan diambil kembali oleh Allah. Jadi
Dalam ilmu kesehatan, di rumah sakit yang dipantau itu adalah detak jantung. Kita bisa melihat pada alat. Wah, normal. Nah, kalau udah jalan lurus, udah. Ada yang pelan, dipacu. Ini semuanya, kalau kita memahami benar tentang kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah Anda benar-benar bisa benar beribadahnya, bisa benar beramalnya, bisa benar dalam hubungan antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dengan Allah. Hablum minan nas dan hablum minallah. Sebagai contoh, ini yang paling mudah. Apabila Anda mengalami dalam perasaan Anda ada rasa was-was, rasa emosi, putus asa dan segala macam, apa yang harus dilakukan? Ini kiat yang paling utama adalah atur pernapasan dengan baik. Perlahan, jangan terburu-buru. Tarik napas pelan-pelan melalui hidung. Keluarkan juga melalui mulut pelan. Terus diulang. Emosi Anda, was-was Anda, kesombongan Anda, takabur dan segala macam akan berkurang dan akan bisa hilang. Karena apa? Dengan kita mengatur pernapasan, jantung pun akan ikut, denyutnya teratur. Baik yang tadinya lambat, yang tadinya cepat, akan kembali denyutnya normal. Kenapa? Dengan mengatur pernapasan yang sebaik-baik. Makanya dibilang, di dalam Islam orang yang beriman, bahwa sholatku adalah napas. Kalau kita tumanina, subhanallah, ada suatu kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau terburu-buru, juga terlambat. Yang ada kegelisahan. Rasa tidak percaya diri. Apakah diterima atau tidak sholat. Begitupun di ibadah yang lain. Apalagi kita sudah menyatakan bahwa sholatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah. Aturlah napas dengan sebaiknya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Badar. Jumlah pasukan Rasulullah hanya 300 orang. Sedangkan musuh 1000 orang. Rasulullah berdiri di depan. Memberitahu kepada bala tentaranya, pasukan muslimin, supaya berhenti dan atur pernapasan yang baik. Sehingga apa? Rasa percaya diri akan tumbuh. Karena denyut jantung akan baik. Banyak kayak pasien-pasien di sini. Begitu lihat tensi, denyutnya cepat. Padahal tensi diem aja. Tapi begitu lihat alat itu, lihat orang berseragam putih, takut. Karena itu perawat atau dokter yang bakal memeriksa udah takut lebih dahulu. Takut apa? Ketahuan penyakit. Apalagi kalau penyakit itu kronis. Kadang-kadang penyakit biasa saja. Karena denyut jantungnya ini cepat. Ada efek samping ke organ yang lain. Sehingga apa? Dokter yang memeriksa tidak salah.
Alat yang memeriksa juga tidak salah. Lab itu segala macam. Karena diri kita yang membuat kesalahan. Tidak menenangkan jantung kita. Caranya bernapas dengan teratur. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulut dengan duduk santai. Minum secukupnya. Tidak berlebihan, tidak kurang. Tenggorokan basah dan merasa sejuk di dalam rongga dada kita karena air masuk. Tapi namanya orang sakit. Dinasehatin seperti ya tetap aja. Dia akan selalu merasa gundah gulana. Ada rasa takut, cemas dan sebagainya. Semuanya tergantung dari pribadi masing-masing. Dan ini semuanya kalau sudah biasa mengkonsumsi yang halalan thayyiban akan cepat pulih. Tapi kalau tidak, selamanya penyakit itu betah di dalam tubuh kita. Apalagi penyakit yang sifatnya batiniah. Yang menyerang hati, akal, dan jiwa. Kiatnya juga dari lahiriah. Bukan dari batiniahnya sendiri. Lahiriah yang menopang adalah jantung. Orang yang jiwanya tenang, jantungnya akan baik. Akan berfungsi dengan baik. Dan dia akan mempunyai sifat sabar. Jadi kalau menghadapi sesuatu, masalah apapun, baik itu sifatnya lahiriah ataupun batiniah, duduk dengan santai, duduk istirahat, atur pernapasan, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Karena kita telah melakukan kesalahan dan dosa. Baik yang dirasa atau yang tidak. Sengaja atau tidak. Itu perlahan akan menurunkan rasa was-was dan takut. Gelisah pun akan hilang. Nah, kalau sudah bisa kita mengontrol diri kita secara lahiriah dan batiniah, insya Allah benar kita nanti akan mengatakan sehat walafiat. Orang betul sehat kelihatan fisik, belum tentu batiniahnya afiat. Tapi orang yang batiniahnya afiat, pasti fisiknya akan sehat. Kenapa kok ditentukan oleh batin, bukan oleh lahir? Karena di sini kita sudah beri rambu-rambu. Makanlah sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Makanlah secukupnya. Yang halal dan baik. Itu pedoman untuk lahiriah. Kalau asupan ini benar, maka pembagian kebutuhan masing-masing organ tubuh di dalam akan terpenuhi dengan baik. Tidak akan ada yang berontak, aku kurang. Malah ada yang aku kelebihan dan sebagainya. Karena yang masuk sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau keluar dari pintu rumahmu sebelum kau isi perut. Awas jangan karena, oh nanti masuk angin. Bukan. Kamu tidak akan bisa terhindar dari bisikan syaitan. Dan kebanyakan gangguan kejahatan adalah dari
fisik, jasmani, dan rohani. Fisik jasmaninya dari lambung, rohaninya dari akal. Lambungnya baik, akalnya baik, orang ini akan selamat dari perbuatan zalim. Maka dari itu, saya berharap jamaah Ridho maupun para pemirsa, saya ingatkan kembali, menjaga merawat kesehatan lebih utama dari kita mengobati penyakit. Karena sehat itu sangat mahal. Apalagi kalau sudah kita dengar, ada yang dia gagal ginjal, gagal jantung, kena liver, kena paru-paru, subhanallah. Penderitaan silih berganti. Tidak ada habis-habis. Tidak boleh menyalahkan siapapun. Salahkan diri sendiri. Maka Allah mengingatkan, kita disuruh mendirikan, menegakkan sholat. Aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Dengan sholat, sholat itu adalah disiplin. Termasuk istiqamah. Maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Keji, zalim terhadap diri kita sendiri menganiaya. Mungkar melawan tentang aturan-aturan dan peraturan yang Allah tetapkan. Kalau kita benar sholatnya, maka penyakit itu tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Ya, kalau sekedar alergi, itu wajar, umum. Itu alergi. Seperti orang tidak tahan hawa panas. Sebaliknya, ada yang tidak tahan hawa dingin. Ada yang tidak tahan dengan hiruk pikuk dan segala macam. Tapi juga ada yang tidak mampu sendiri. Harus ada teman. Ini alergi macam-macam. Dari alam dan dari makanan. Itu bisa dihindari. Dan mudah untuk disembuhkan. Tapi kalau sudah kena penyakit, ini harus benar-benar tahu penyebabnya, bukan cara mengobatinya. Karena kalau penyebab penyakit sudah dihindari, sudah kita amankan, maka penyakit itu akan hilang sendiri. Apalagi penyakit batin. Dan yang diserang adalah akal. Akal manusia ini, kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, menimba ilmu yang bermanfaat. Apalagi ilmu Al-Quranul Karim, yang menjadi petunjuk, tuntunan, bimbingan, perintah dari Allah. Kita ati Allah, ditambah ati Rasul, hidupnya akan bahagia. Lahir batin, dunia dan juga akhirat. Maka beruntunglah kita sebagai umat Islam dengan diperintahkannya sholat 5 waktu. Dan sebelumnya kita bersuci. Karena akan berhadapan menghadap Allah. Kemudian kita benar-benar melaksanakannya. Dengan kerelaan hati ikhlas. Dengan ketenangan jiwa syabat. Dijamin. Sehat walafiat ada pada diri kita. Tapi kalau sebaliknya, kita menganggap remeh sepele. Apalagi dengan pergaulan sekarang ini. Bukan akal yang berbicara tapi hati. Enggak enak. Kalau kita enggak terima, menyinggung perasaannya. Dan sebagainya. Itu sudah kena gangguan
pada kejiwaannya, akalnya tidak berfungsi, padahal bakal mencelakakan diri. Sehingga merawat lambung dan merawat akal ini perlu kita tingkatkan. Jaga semua apa yang bakal masuk ke dalam lambung kita. Jaga juga semua apa saja yang mengganggu akal kita. Ada banyak ilmu-ilmu yang mempengaruhi manusia untuk jauh dari Allah. Karena dia tidak mau menimba ilmu dari Al-Quran. Dia menimba ilmu umum. Tidak tahu batasan-batasan. Mana yang hak dan batil. Mana yang benar dan salah. Dianggapnya menguntungkan dirinya. Dia kerjakan. Yang akhirnya celaka. Dan hanya menyesal selamanya. Allah memang maha penerima taubat. Tapi janganlah kita. Karena ada. Allah itu penerima taubat. Selalu telah berbuat kesalahan dan dosa. Termasuk maksiat, bertobat. Kemudian diulang kembali, diulang kembali. Ini penyakit akal. Akan bertuntut. Satu saat dia akan keluar semua. Bukan hanya satu jenis penyakitnya di akal kita. Tapi bermacam-macam sehingga apa? Hilang kesadaran. Inilah yang akan diganggu adalah jiwanya tidak tenang. Tapi bukan penyakit jiwa. Sebetulnya penyakit akal. Tapi kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita jaga, kita rawat akal kita. Dengan asupan ilmu yang bermanfaat. Jiwa akan selalu tenang. Kalau jiwa udah tenang, ruh juga akan tenang di dalamnya. Jaminannya panjang. Kenapa? Tidak pernah gelisah, was-was, rasa takut, dan sebagainya. Contoh sudah banyak sekali. Orang yang mengambil jalan pintas, berbuat kejahatan. Bahkan bunuh diri dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Jiwanya goyah, tidak tenang. Akalnya tidak berfungsi. Nafsunya melebihi dari kewajaran. Berbuatlah sewenang-wenang, seolah-olah tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi. Padahal Allah maha melihat, maha mengawasi, maha mendengar, baik yang dizaharkan maupun di dalam. Ini penting saya sampaikan karena apa? Kita sudah melangkah ke bulan Rabiul Akhir. Mengenal Allah dengan secara utuh. Tinggal kita dalam pelaksanaan. Rabiul Awal mengenal Allah secara awal. Dari mulai sifat dan asmanya. Rabiul Akhir. Kita mengenal Allah dengan perintah-perintahnya. Dan larangan-larangannya. Nanti setelah Rabiul Awal ada Jumadil Awal. Ada Jumadil Akhir. Di situ kita akan menilai sudah sejauh mana yang kita taati Allah maupun Rasul. Sehingga tiap bulan di dalam tahun Hijriyah itu tidak hanya sekedar nama bulan, tapi mempunyai arti, mempunyai makna, karena ada tujuannya. Seperti saja Muharram adalah tahun baru Hijriyah di bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah.
Dan seterusnya dan seterusnya. Habis Muharram Syawal, perjalanan Rasul setelah berhijrah dari Makkah ke Madinah, dia memperjuangkan agama Allah. Dan sekarang ini sudah masuk Rabiul Akhir. Kalau nggak salah. Benar Rabiul Akhir? Hah? Saya nggak bertanya kepada jamaah. Karena kasihan para pemirsa nggak bisa ikut menjawab. Bahkan yang ngejawab juga nggak kedengaran oleh para pemirsa. Jadi pertanyaan saya jawab sendiri aja deh. Asik. Menyikapi situasi baik di dalam negeri kita sendiri, Indonesia yang tercinta, juga situasi dunia. Allah sudah mulai memberikan teguran-teguran tanpa kecuali. Wabil khususnya teguran bagi orang-orang yang mengaku dirinya, bangsanya, mengaku beriman Islam. Apa tegurannya? Mereka akan dihinggapi rasa takut. Dan rasa takut bisa berlebihan. Alhamdulillah, bangsa kita, bangsa Indonesia, rasa takut enggak ada. Hanya ada rasa cemas. Cemas bagaimana masa depan. Kalau rasa takut, dia kecemasan yang berlebihan. Akan hancur. Tapi kalau rasa cemas, berangsur-angsur, akan hilang. Karena apa? Kebersamaan orang Islam yang mengaku dirinya beriman akan saling tolong-menolong. Akan merubah tatanan. Akan banyak berbuat. Dari tadinya hanya sekelompok kecil. Akan berkembang. Amar ma'ruf, nahi munkar. Dan semua kebatilan Allah perlihatkan tanpa kecuali. Jadi yang diperlihatkan bagi orang yang beriman Islam, yang terjadi kebatilan-kebatilan di dalam negerinya, bangsanya akan diperlihatkan. Tapi bagi orang-orang yang non-muslim dan tidak beriman, teguran Allah adalah kesengsaraan. Banyak disebutnya negara besar, negara kaya, bahkan mungkin adidaya dan segala macam, adik kuasa. Tapi sebenarnya dia merasa takut. Sekarang di mana-mana terjadi kelaparan. Ditambah lagi dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Ini menguntungkan satu pihak, Rusia. Satu hari diperkirakan 5 miliar dolar keuntungan. Jadi dari 6 miliar itu 1 miliar untuk biaya perang. 5 miliar masuk kantong. Nanti paling kaya itu Rusia. Dengan adanya perang Ukraina. Yang akhirnya sengsara siapa? Negara-negara Eropa dan Indonesia nggak ikut perang. Namanya juga negara non-blok. Berpegang teguh kepada prinsip. Tidak ikut campur urusan negara lain. Kalaupun bisa hanya jaga juru damai.
tapi nggak minta komisi. Ya, ada pendamai minta komisi Indonesia. Dan terus berjalan. Negara lain udah mulai terpuruk dengan ekonomi. Alhamdulillah Indonesia sampai dengan saat ini masih ada yang makan sehari 3 kali. Jarang yang hanya sekali. Apalagi tidak makan dalam sehari. Tetap minimal sekali 2 sampai 3 kali. Tidak ada yang namanya kemiskinan. Enggak ada. Kalau kemelaratan ada. Tapi kalau kemiskinan enggak ada. Melarat dan miskin enggak sama. Saya enggak mau nanya, ya, terjawabnya salah. Jadi semuanya ditegur oleh Allah pada tahun-tahun sekarang ini, abad sekarang ini, termasuk negara di Timur Tengah, ditegur oleh Allah. Tapi mereka bukannya sadar, malah merubah tatanan hidup dan kehidupan yang tadinya secara Islam sekarang berubah. Bukan ke barat-baratan. Kalau ke barat-baratan nanti ada ke timur-timuran. Ada ke utara, selatan, ke atas, ke bawah. Ya. Mengikuti hawa nafsu. Sudah mengikuti hawa nafsu. Ingin dinyatakan oleh negara-negara non-muslim Arab Saudi sebagai contoh negara yang berbasis agama, gitu ya. Lihat itu ada perubahan. Perempuannya sudah tidak berjilbab. Ya. Luar biasa. Dan bebas. Dia bisa bekerja. Bisa berusaha. Bahkan nyetir mobil. Bepergian kemana saja bebas. Subhanallah. Di mana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sudah dilanggar. Sehingga lihat saja nanti teguran dari Allah pasti. Cuman kapan kita tidak boleh meminta segerakan ya Allah, jangan. Biarlah Allah nanti yang memutuskan. Mudah-mudahan di kalangan bangsa-bangsa Arab sendiri ada yang sadar bahwa telah keliru. Yang tadinya kayak Iran, negara yang paling radikal dalam kefanatikannya, sekarang sama dengan Arab Saudi. Perempuannya nggak pakai jilbab lagi. So. Indonesia dulu sebelum ada jilbab pakai kerudung dan juga itu menutupi lehernya, dililit. Terus kemudian banyak pakai jilbab. Sekarang orang-orang orientalis barat dan orang Islam yang minir dalam pemikirannya karena dia hanya mengaku sebagai seorang muslim tapi imannya lemah. Tidak setuju dengan adanya berjilbab. Dan diperlihatkan kejahatan dari wanita yang berjilbab. Seperti yang baru beberapa hari lalu. Ada wanita bawa pistol ke istana. Ternyata magasinnya nggak dijadikan satu. Dan nggak ada pelurunya ya. Itu siapa yang... Oh itu dicuci otaknya ya, mati kalau dicuci otaknya ya. Itu karena sudah akalnya tidak berfungsi, jiwanya goyah. Dan kok orang hebat banget berani sendiri. Sampai sekarang motifnya belum diketahui.
Dan itu sama saja seperti perawan di sarang penyamun. Oh iya. Atau semut masuk ke sarang gajah. Ya keinjak ya. Segede-gedenya semut. Nggak ngelawan gajah. Jadi itu pasti ada kejiwaan. Tapi bukan gangguan jiwa. Gangguan akal. Mempengaruhi jiwa. Sebut kejiwaan. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat para dai, para alim ulama, memberi nasihat kepada umat. Janganlah berpikir negatif. Ikuti saja apa yang jadi tujuan rencana dari pemerintah. Selagi itu tidak merugikan rakyat, tidak menzalimi rakyat, ya ikuti saja. Tapi kalau merasa yang dirugikan sepihak, ya biarin aja sepihak. Yang lainnya enggak, ya sudah. Dan kita juga tidak boleh yang namanya egois, fanatik. Apalagi benar kata sendiri. Sekarang yang Anda hadapi atau yang menjadi pemimpin, dimanapun itu pemimpinnya, di mana saja, dari mulai paling tinggi sampai kepala desa paling rendah, yang milih rakyat, ya sudah. Anda nggak memilih, ya jangan cemburu, jangan sakit hati. Ya, ternyata lebih banyak yang memilih, berarti pilihan Anda nggak benar. Ya, gitu. Udah ikuti saja dengan cara-cara yang baik dan benar, yang diridhoi oleh Allah. Makanya hanya satu-satunya jalan. Kalau memang tidak sesuai dengan keinginan Anda, bermohonlah kepada Allah. Supaya apa? Mendapatkan hidayah dan taufiknya dari Allah Azza wa Jalla untuk para pemimpin kita. Jangan kemudian kita frontal, enggak. Kita alam demokrasi. Ada lembaga, ada badan, ada cara yang terbaik. Bukan dengan cara yang radikal. Sebab Nabi sendiri selalu menyatakan bermusyawarah untuk bermufakat. Seperti hanya setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat berkumpul. Siapa bakal penerus risalah sebagai pengganti, bukan pengganti Nabi, bukan pengganti Rasul, pemimpin umat. Ya, Khalifatul Rasyidin. Kesepakatan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan berikutnya setelah Abu Bakar wafat, diganti Umar ibn al-Khattab. Dan kemudian Utsman ibn terakhir baru Ali ibn Abi Thalib. Itu semuanya dengan cara musyawarah dan apabila kita ini sebagai umat Islam yang beriman berpegang teguh kepada tali Allah dan taat kepada Allah dan Rasulnya, ibadah aja yang baik. Tingkatkan dari baik ke tumanina, dari tumanina benar, dari benar khusyuk. Udah, nggak akan berpikir negatif. Kenapa? Kenikmatan demi kenikmatan akan kita rasakan sepanjang hidup kita. Tapi kalau kita ini berpikir negatif, malah tinggal ibadah, kemudian mengadakan suatu aksi yang melanggar hukum dan segala macam, rugi diri kita. Ibadah ditinggal, badan jadi sengsara, keluarga berantakan.
Maka saya tanamkan pada malam hari ini tentang kesehatan jasmani dan rohani. Jadi seseorang apabila sudah dinyatakan sehat jasmani dan rohaninya, insya Allah dia hidupnya akan selalu nikmat, akan selalu bersyukur. Bahkan Allah mensyukuri hidup dan kehidupan, baik lahir maupun batin. Tapi syaratnya sehat jasmani, sehat rohani, atau sehat walafiat. Nah ini yang harus dikupas. Nih, Anda mungkin jamaah Ridho atau para pemirsa yang kebanyakan ini adalah mantan pasien di Ridho, ya. Tolong jaga kesehatan Anda dengan sebaik-baik. Dan kalau ingin mencicipi yang nggak boleh, yang dipantang, malam Jumat dibolehkan. Halal. Semuanya boleh. Tapi di luar itu harus halalan thayyiban. Apalah artinya Anda tidak memakan sesuatu yang berakibat fatal buat diri Anda sendiri. Anda melanggar berarti Anda telah berbuat zalim. Telah berbuat fahsya dan munkar. Menganiaya diri. Ibadah dan amal Anda tertolak di sisi Allah. Dan itu bagi mereka yang seperti itu adalah sebutannya munafik. Sudah tahu dilanggar. Sudah ada akibatnya dikerjakan. Itu dari segi jasmani. Sekarang afiat rohani. Sehat rohani. Kita kalau ingin sehat rohani, syarat utama adalah bersihkan dan sucikan dirimu lahir dan batin. Dengan berwudu, itu Anda sudah mensucikan lahir dan batin Anda. Sudah satu persiapan yang mendasar, yang utama. Setelah itu, perbaiki ibadah-ibadah dan amal Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan nanti diartikan ibadah sesuai dengan kemampuan. Maghrib saya 1 rakaat aja. Lain orang, ketetapannya 3 rakaat. Kenapa cuma 1 rakaat? Tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu nomor 2. Pertama setelah suci, taatilah Allah dan Rasul. Yang ketiga, berbuatlah selalu amar ma'ruf nahi munkar. Ini untuk kesehatan rohani. Pertama kesucian, kedua ketaatan, ketiga amar ma'ruf nahi munkar. Hanya 3 hal itu saja. Anda batiniahnya afiat. Badan sehat, rohaninya afiat. Subhanallah. Surga menunggu. Menunggu menanti Anda. Sebelum ke surga, Anda suruh singgah dahulu di alam barzah, alam kubur. Jalan menuju kepada surga sudah dirasakan di alam kubur. Nikmat kubur, bukan siksa kubur. Ada yang bertanya, emang ada nikmat kubur Pak? Nah, Anda di kubur aja dulu deh. Nanti merasakan apa nikmat, apa siksa kubur.
Dicontohkan pada bulan haji tahun ini ada seorang jamaah, wallahu alam itu dari Indonesia atau dari negara mana, wafat sedang dia melaksanakan tawaf, jatuh tersungkur, ternyata dibangunkan oleh yang lain, sudah tidak bernyawa, diangkat dibawa ke pinggir, ditaruh dekat makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim bermunajat kepada Allah menghadap Ka'bah. Segera petugas datang, dibawa oleh petugas. Lagi dibawa ditanduk, tiba-tiba bangun. Untung nggak dibanting ya. Yang ngebawa takut. Ini udah mati di atas tanduk. Oh, dengan tiba-tiba bangun duduk dan dia bertakbir tetapi istighfar. Dan itu waktunya bukan sebentar, mungkin juga 1 jam lebih, tapi nggak sampai sehari. Nah, terus diturunkan, Anda sudah mati, kok bisa hidup lagi? Kan gitu ya. Dia hanya tersenyum. Mungkin komunikasi di antara si tadi mayit ini dengan petugas ini nggak bisa, karena lain bangsa. Apalagi kalau kebetulan orang Indonesia, dari Jawa lebih ya. Dari sononya bahasa Arab, dari sininya bahasa Jawa kromo inggil. Dia nyuwun sewu melulu karena dia gotongnya. Bingung apa nyuwun sewu. Mahada, nyuwun sewu begitu. Terus didudukkan kembali, masih dalam terbungkus kain itu. Airnya dibawa. Ini ceritanya, wallahu alam bisa. Ke maktabnya karena masih ada tanda. Dibawa. Bukan diinterogasi karena dia bukan penjahat. Ya, dia penjahit. Anda tadi udah dinyatakan meninggal. Jangan dibilang dikatakan mati ya. Malah ada yang bilang Anda sudah dibilang wafat. Baik. Sebelumnya husnul khotimah. Lagi tawaf. Oh, ini bisa hidup lagi. Kenapa? Dia hanya nengok kiri kanan menangis. Kenapa Anda menangis? Dia dalam sekejap antara mati, ditandu bangun, kemudian ditanya di maktab. Saya melihat yang pertama itu surga, luar biasa indah. Ini katanya kota Mekah nggak ada apa-apanya. Biarpun untuk bangunan tinggi bagus-bagus, nggak ada apa-apanya, katanya. Loh, kenapa? Di sana, walaupun bangunan tinggi, nggak pakai lift, pengen naik ke tingkat berapa aja, tahu-tahu udah nyampe. Jadi kalau di surga itu, bangunannya 100 lantai pun, tahu-tahu nyampe di 100 lantai. Sesuai dengan keinginannya. Dan nggak ada yang minta ke bawah tanah, nggak ada. Jadi dengan bisikan kalbu aja, ucapan di hati, sampai. Dan ingin makanan apa aja, udah tersedia. Dan semua orang pada duduk bertasbih semua, ngobrol, tapi bukan pegang tasbih. Dia ceritakan, kaget yang lagi pegang tasbih ditaruh. Ya. Karena dia bilang di sana nggak ada yang pegang tasbih, tapi mulutnya bertasbih. Apa? Alhamdulillah sesuai dengan yang kita pernah pelajari. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
Gitu. Boleh aja subhanallah bihamdi subhanallah alim, boleh. Boleh subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Tapi di sana yang dia dengar hanya subhanallah bihamdi subhanallah ilahi. Ya kalau pengen tahu nanti kalau di surga, ya. Udah gitu. Enggak lama kemudian saya pengen ngelihat di sebelah sana ada apa. Masya Allah. Itu yang disiksa. Di api yang menyala-nyala. Kalau ayam bakar segala macam dibulak-balik. Ini dicemplung, digantung begitu terus. Meleleh. Jadi lagi, meleleh lagi tuh. Lepas semua tinggal kerangka aja. Dan teriak-teriak. Tidak ada matinya. Tapi tidak hidup. Tersiksa selama. Itulah menangis saya. Karena melihat pertama keindahan. Kedua penistaan. Memang benar siksa Allah itu sangat pedih. Sehingga orang-orang pada diam. Terus bagaimana kamu bisa ini lagi? Kok hidup lagi? Lah saya juga nggak tahu. Apakah saya dulu mati? Kemudian hidup lagi saya juga nggak tahu. Hanya saya merasa lagi tawaf jatuh. Jadi dinyatakan mati karena udah nggak bernapas lagi. Ditaruh di tempat makam Ibrahim lama menunggu petugas. Kemudian digapai. Dan itu akan selalu langsung dimandikan tadinya. Tapi harus dibawa ke maktabnya lebih dahulu. Supaya dicatat. Ini jamaah namanya siapa, asal dari mana, dan segala macam. Saya tidak tahu berapa lama. Tapi yang saya seperti itu. Dan banyak seperti yang saya lihat. Itu yang lagi tawaf itu. Ada yang benar manusia seutuhnya. Ada yang kepalanya berupa hewan. Ada yang berekor manusia itu. Ada yang bercaling. Dan macam-macam wajah. Saking ada rasa ketakutan. Saya itu jatuh. Karena di sekitar saya ini. Manusia yang saya lihat menakutkan semua. Gitu. Oh, begitu. Jadi itu. Ya mohon maaf. Saya tidak nambah atau mengurangi. Apakah Anda nanti kalau nggak tawaf lagi bisa? Ya nggak tahu. Cuma satu waktu. Selagi dia bertawaf. Yang dia lihat. Banyak manusia. Yang mempunyai kepala hewan. Ada yang berbentuk anjing. Atau serigala. Ada yang kera. Ada yang sapi. Ada yang kuda. Dan macam-macam. Menunjukkan tentang sifat-sifat seperti hewan. Ini ceritanya dari. Terus sekarang gimana? Saya belum selesai tahu. Mungkin saya baru 3 putaran. Kemudian diantarkan lagi oleh petugas. Tapi dia tidak melihat lagi wajah-wajah yang seperti tadi. Dilihat seperti manusia lagi biasa saja. Jadi diperlihatkan itu untuk diceritakan. Apa yang terjadi? Yang akhirnya dia didampingi petugas askar ya. Digandeng dari kiri kanan takut jatuh. Karena dia belum menyelesaikan. Setelah selesai, dia didampingi juga untuk bersa'i. Setelah sa'i, kamu mau kemana? Saya mau istirahat. Saya ingin pulang ke tempat pondokan saya. Diantarkan oleh petugas. Di pondokannya kumpul seluruh jamaah yang satu. Rombongan dia minta supaya orang ini memberitahu tentang kejadian yang dialami oleh orang.
Bahkan teman dekatnya yang bersama-sama tawaf, dia nggak tahu bahwa temannya ini jatuh tersungkur. Dia tetap aja karena apa? Pandangannya benar melihat Ka'bah terus. Enggak melihat di sebelah kanan temannya itu jatuh. Terus begini. Dan dia tidak tahu bahwa temannya sampai minta maaf. Fulan bin Fulan, mohon maaf saya. Padahal tadi berangkat bareng. Dan Anda ada di sebelah kanan saya. Karena fardunya, wajibnya tawaf itu selalu memandang Ka'bah. Jangan kau palingkan wajahmu selain melihat Ka'bah. Jadi aku terus tidak melihat kamu jatuh. Mohon maaf. Dan dia juga tidak melihat bahwa temannya itu sudah ditaruh di pinggir. Cuma dia selalu ke kanan. Setelah selesai tawaf, kemana temanku? Bengong temannya. Oh jadi kamu nggak tahu saya jatuh? Sama sekali enggak. Saya maafkan. Karena memang wajib dalam bertawaf mengelilingi Ka'bah banyak 7 kali, wajah selalu menghadap kepada Ka'bah. Dan doa sesuai dengan aturannya. Salawat, tasbih, doa sapu jagat. Begitu. Enggak ditambah-tambah. Begitu putaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ngangkat tangan kan. Saya nggak berani ngangkat ke belakang. Sebab takut tawaf saya jadi batal. Harus ngulang lagi sekali lagi. Karena wajah kita melihat ke sana kemari. Makanya kalau bapak keluarga, istri misalnya, taruh di sebelah kiri. Digitukan kepalanya terus supaya melihat ke Ka'bah. Kita di sebelah kanan. Jangan istri ditaruh sebelah kanan kita. Jadi kita nanti ngelihat ke wajah istri kita, bukan ngelihat ke Ka'bah. Disinilah penting. Kalau akal selalu digunakan, maka ati Allah wa ati Rasul akan selalu menyertai kita. Tapi kalau hati yang digunakan dalam ibadah, maka akan banyak godaan dan coba. Bahkan bisa meruntuhkan ibadah kita. Karena apa? Tumaninah hilang. Apalagi untuk benar dan khusyuk. Karena pikiran jadi kemana-mana. Jadi sekali lagi 3 hal. Untuk kesehatan rohani. Bersucilah. Jangan tinggal wudhu. Kedua, ati Allah wa ati Rasul. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Itu akan sehat rohani kita. Jasmani udah jelas semuanya tahu. Halalan thayyiban. Secukupnya. Jangan berlebihan, jangan kurang. Apalagi Nabi sendiri bersabda. Makanlah sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Makanlah yang baik-baik. Yang halal. Artinya halalan thayyiban. Subhanallah. Kenikmatan lahiriah, kenikmatan batiniah kalau digabung. 2 kenikmatan lahir dan batin jadi suatu kebahagiaan. Orang yang merasa bahagia berarti dia menikmati lahiriah dan menikmati batiniah. Dan tidak bisa dikatakan dengan ucapan apapun kepada siapapun yang merasakan adalah dirinya sendiri. Dan kalau sudah bahagia,
janji Allah. Orang ini satu saat akan sejahtera. Makanya salam itu sebagai ucapan sejahtera akan ada menghampiri dirimu. Dan ternyata orang itu katanya setelah kembali ke maktab dengan berpakaian biasa, dia kemudian masuk lagi ke Masjidil Haram melalui pintu Babus Salam. Ya. Pintu menuju lurus ke Ka'bah. Dan dia berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Terus dia sholat pulang. Dan tidak ada diceritakannya. Pulangnya kemana? Aslinya dari mana? Hanya diceritakan ada kisah. Jamaah tahun lalu. Artinya tahun kemarin. Dari mana asalnya? Dia mengalami bukan mati suri. Sebab suri itu kalau bahasa Indonesianya sisir. Ya. Mati enggak nyisir. Ada juga timun suri. Tapi enggak bisa buat nyisir, ya. Itu karena kehendak Allah. Buat contoh orang-orang yang lain yang satu rombongan dengan dia memperbaiki semua ibadah. Luar biasa. Dia ambil hikmahnya dari kejadian itu. Dan selalu orang itu katanya dijadikan panutan oleh teman-temannya. Kemana aja pergi diikuti. Apanya dijamin oleh teman-temannya semua. Inilah salah satu contoh. Apabila seseorang sehat walafiat, Allah ridho dalam segala hal. Ridho dimatikan sementara, dihidupkan lagi. Luar biasa. Dan dia ceritakan tentang pengalamannya lihat surga lebih dahulu. Kemudian lihat neraka jahanam. Api yang menyala-nyala. Yang luar biasa panasnya. Katanya. Tapi dia sendiri tidak merasakan panas. Karena Allah ridho untuk memberitahu. Hai manusia. Benarlah apa yang akan terjadi yaumil akhir nanti. Di hari hisab ada dua tempat. Tempat Anda kembali. Apakah dalam surga atau neraka. Barang siapa Allah ridho akan kembali ke surga. Kalau Allah murka, akan dimasukkan ke dalam kobaran neraka. Api yang menyala-nyala. Yang tidak pernah padam. Api abadi di akhirat. Yang panasnya ratusan ribu kali. Apapun meleleh, bayang. Tapi manusia hanya rontok dagingnya semua. Tinggal tulang belulang tengkorak. Nanti dihidupkan kembali. Dipanggang lagi, dicelupin lagi. Begitu terus. Enggak ada berhenti-berhenti. Na'udzubillah min dzalik. Ini saya sengaja membawa tausiah malam ini tentang kesehatan jasmani dan rohani. Supaya apa? Mari kita bersama-sama menjaga, memelihara kesehatan kita, baik lahir maupun batin. Karena apa? Tidak akan bisa kita ini mendapatkan ridha Allah kalau timpang. Hanya sehat jasmani saja, rohani sakit.
Hanya sehat rohani saja. Jasmaninya sakit. Tidak akan bisa. Harus sehat jasmani dan afiat rohani. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Terutama para pemirsa. Ayo tingkatkan kesehatan kita. Jaga rawat. Dan kemudian jaga rawat pula kesehatan batin kita. Semoga amal-amal kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah dan Allah ridho kepada kita. Yang benar tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari diri saya pribadi. Yang mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf pada hadir maupun para pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Untuk mencapai derajat takwa. Hingga Allah ridho kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.